Ada sebuah kebun yang kita agak terkejut karena kita dari van itu Ya. disuruh turun semua. Nah, kita mau diapain di sini ya kan? Kita perlu sombong. Apa Karena Brother Sigit belum pernah ke Aheng. Oh iya. Karena jadi begitu pada tidur, saya jiwa malingnya itu muncul. Jiwa kenakalan saya muncul gitu menjelang tengah malam. Gila, gue di tengah kebun durian yang itu pengalaman pribadi ya, berkesan buat saya kacang hijau. Oh, kalau yang kayak Iya. semi-semi itu ya Dia kacang hijau. kecil, bener-bener rasa bubur kacang hijau di blender. Koko Indra, apa kabar? Baik sekali. Gue berasa kangen gitu ya, nggak terasa waktu udah cepet banget. Lama ya, berlalu dari 2016 kalau nggak 2016 perjumpaan kita, sekarang tahun 2024. salah. Iya, 8 tahun sudah ya? 8 tahun? 8 tahun. 8 tahun nggak kerasa ya? Nggak terasa. Kita berteman itu lama sekali. Perjumpaan sama Koko Indra ini kalau teman-teman pengen tahu adalah pertama kali saya perjalanan bersama Om Sigit dan teman-teman yang akhirnya menjadi komunitas Durian Traveler. Iya, tur pertama. Tur pertama ke Pineng? luar negeri ya, benar. Iya. Dan dahsyat ya waktu itu Sigit membooking satu pesawat sendiri ya. Iya. Lebih tepatnya ketinggalan. Gue nggak mau mengatakan ketinggalan gitu, itu momok banget gitu. Iya. AirAsia, Iya. penerbangan dari Soekarno-Hatta ke Pineng ya waktu Iya, itu. betul. Dan sebuah pengalaman yang mengejutkan saya sih. Mengejutkannya apa? Ketemu saya. Di Kok Soekarno-Hatta ada? udah Iya, ketemu iya. lu, gue udah kaget. Kok gitu. ada makhluk kayak gini ya? Begitu landing di Pineng sih. Iya, Menurut oh. gua yang takjubnya ya, begitu landing di Pineng, semua orang yang pas di penerbangan kita, plus penerbangan dari negara lain, Iya. keluar barang yang Iya. diobrolin apa? Durian. Durian. Nah. Orang dari China, orang dari mana-mana ngumpul di Bandara Pineng, Iya. yang diobrolin langsung durian. Jadi orang di sana ke Pineng itu cuma 2 tujuan, Om. Itu Berobat sama durian. sama durian. Jadi habis cek kalau nggak ada masalah, makan durian. Kalau ada masalah tetap makan durian. Kalau ada masalah ternyata dokter mengizinkan makan durian, tetap Tetap makan makan durian. durian, nggak peduli itu, Pak. Dan lu masih ingat nggak destinasi pertama kali kita ke Pineng itu ke tempatnya siapa? Ada sebuah kebun yang kita agak terkejut karena kita dari van itu Ya. disuruh turun semua. Nah, kita mau diapain di sini ya kan? Pertama kali nih. Iya. Lalu kita dijemput pakai apa? 4x4 4x4 Hilux. Hilux. Nah, saya sih tetap duduk depan ya. Ini karena spesial saya duduk depan. gua yang merasakan unyel-unyelan di Iya, belakang. bukan yang di begitu belakang banyak. itu. Saya pikir kan jalannya normal. Ternyata hampir 90 derajat Iya. gitu loh. Jadi, Gila. thank gua. you Brother Ahen. Ini kalau Brother Ahen, sahabat kita yang Iya. di Pineng sana, Bandar Baharu lebih tepatnya Iya. ya. Itu pertama saya berkunjung ke kebun durian Oci Heeh. yang konsepnya udah industri. Industri, berry, bener-bener gede sekali, luas sekali. Dan pohonnya udah tua-tua waktu itu, usianya udah 15 ke 20 tahunan ya kalau nggak salah. Dan ya. itu saya memperbaiki standarisasi rasa saya lagi di sana. Karena pertama kali saya makan namanya durian Oci, gila. Iya, gila. saya pertama kali mendapatkan sensasi Blackton. Iya. Oci yang bener-bener dahsyat ya. Iya. Yang bener-bener Ini dahsyat. dahsyat loh ya. Itu di kebunnya Brother Ahen. Iya. Dan ya, waktu itu pun bersyukur kita dikasih suguhan yang ukurannya gede-gede. Ya, karena 3 kilo up. konsepnya kan all you can eat. Ah, itu dia. Dia nggak peduli, dia bukain terus gitu kan. Dan lu dapat ilmu apa dari tempat Ahen? Apa aja yang lu dapat ilmunya? Dapat ilmunya pertama, dia itu adalah kebun industri yang pertama kali saya kunjungi. Oke, terus apa lagi? Kedua, dia juga mempekerjakan Banyak pekerja tenaga kerja. Waktu itu yang tukang pungutnya aja 71. Betul. Saya ingat sekali. Dan Mayoritas dari Bangladesh dan Ya, dari betul. Nepal. Seingat saya itu. kemudian kesulitannya sama, air. Air ya, Iya, karena dia air betul. banget. Dan keempat adalah saking dia industrinya dia sudah di booking sama Cina, Om. Betul Dari sekali. zaman tahun 2016 dia sudah bermain sama China. Betul. Kemudian dia ada konsep buffet yang menurut saya nih karena Ya. pertama kali di sana, wah luar biasa, kita bisa makan sepuasnya itu Oci. Pak. Dan di situ juga kita melihat sebuah gedung Iya. tinggi 4 lantai di tengah hutan durian. Betul. Yang untuk menjangkaunya kita nggak bisa pakai mobil biasa. Nggak bisa, harus Jadi kita pakai tadinya pakai Hi-S Iya. rombongan, kita harus ditukar pakai Hilux. Hilux.
di mana speknya memang harus 4x4 untuk bisa Betul. sampai di lokasi kebun. Oh, Ketinggiannya lumayan dan ekstrim. Betul. Namun bukan dataran tinggi. Ya, Iya. dia bukit ekstrim, Heeh. tapi masuknya datarannya masih 200-an mdpl. ya. Tapi memang dia Ekstrim. dia tata memang sedemikian rupa sebagai kebun produksi. Betul. Jadi tidak untuk wisata Ya. sebenarnya benar-benar. Dan gedung itu adalah kantor bagi buyer dari China. Iya. Plus include ada lab untuk mengetahui kualitas dari si panenannya itu. Panennya itu. Seingat saya kalau nggak salah CCIC ya. CCIC, betul. CCIC dia punya kayak surveyor ya, lah yang dari dari China China. untuk quality controlnya. Dan itu tahun terakhir kita bisa kunjungi kebun aheng, dibuka untuk umum. Iya, setelah itu itu sudah. Ditutup untuk umum karena sang buyer melarang untuk dikunjungi. Karena antara produksi sama kebutuhan masih tinggi. Betul, karena masih tinggi kebutuhannya. Kebutuhan akan durian Blackthorn, Ochi tinggi sekali dan si buyer itu merasa kalau ini dikunjungin oleh banyak orang, khawatir nanti pohonnya kurang sehat. Ya. Itu ada aturan yang bahwa kebun produksi bukan untuk dijadikan menjadi kebun wisata. Itu ilmu baru buat saya. Tapi kalau Bapak kayaknya open gate terus nih. Bersyukur nih Brother Ahen ya, Ya, karena saya kalau ke Malaysia sih diam-diam Ya. selalu bisa ke sana Oh, gitu. dan ya karena kita brother ya, Ya, brotherhood di perdurianan Ya. sama beliau dan beliau tahu kita sama-sama petani. Jadi saya kan sering diculik tuh sama beliau ya. Ya. Akhirnya saya tahu ilmu bagaimana menikmati durian Ochi. Harus dibanting-banting dulu. Dipukul-pukul Kalau dulu. nggak dipukul Itu ilmu yang Ilmu, kelima yang kita dapat ya, tuh. jadi untuk mendapatkan sensasi keriputnya kalau durian Blackthorn ini baru jatuh, plus menimbulkan warna yang lebih asik lagi, lebih orange ditambah gitu ya. katanya karena duriannya dia kan dijaring tuh, Ya. jadi begitu lepas dari tangkai Tidak dia mengalami proses alami yaitu jatuh. nggak mengalami jatuh ke tangan, bruk gitu ya, Ya. sehingga itu dibanting-banting untuk menambah sensasi dari fermentasi daging durian tersebut. Betul. Apakah itu masuk akal atau enggak, silakan, itu kembali lagi ke Anda, tapi itu ilmu buat saya. Sejauh saya coba benar. Bener ya? Iya. Terus kalau nggak dipukul-pukul tuh. Ya. Makanya kalau teman-teman sering lihat aksi keganasan saya memukul durian gitu, sebenarnya berawal dari sana sih. Tapi kita perlu sombong. Apa karena Brother Sigit belum pernah ke Aheng. Oh iya. Karena waktu itu dia ketinggalan pesawat. Karena yang dia di-booking nyewa booking pesawat telat pesawatnya ya. Oke, terus ilmu baru lagi adalah dalam menikmati durian ternyata ada tata keramanya. Ya. Jadi menikmati durian itu nggak boleh ngebut, nggak boleh buru-buru. Ah. Kita harus santai menikmati dan menghayati sehingga kita dapat detail-detail kenikmatan dan perut kita nggak sebah. Betul. Sama Ya. di tengah-tengah jangan minum. itu. Kalau Brother Ayam bilang jangan you minum, you puaskan dulu. Kalau udah kira-kira udah puas, udah mau berhenti ya baru minum. Tapi minumnya pun nggak boleh Nggak boleh seketika dan nggak banyak, boleh banyak. banyak. Jadi kalau kita merasa udah cukup ya karena Ya. kita buffet waktu Ya. itu ya, diajarin triknya makan dulu yang banyak. Kalau lu udah merasa karena sensor tubuh kita sudah bisa mengatur itu. Ya, betul. Lu udah puas, udah kenyang, udah stop. 10 menit atau 15 menit dari menikmati durian itu baru diizinkan minum. Betul. Itu pun sedikit-sedikit, nggak boleh langsung banyak. Betul. Supaya kita Tidak gasnya tidak naik. tidak sendawaan Ya, terus. sendawaan terus. Karena paling males tuh kalau nggak makan durian tapi kejata cuman aroma sendawa. Aroma sendawa. Tapi Ari cek kurang sudah materan Iya. gitu. Brother Ayam baik sekali. Karena akhirnya yang sisa-sisa yang udah kebuka tapi belum habis, kita bawa pulang. Iya, Wah, itu boleh. buat Sigit. Itu Jadi jarang. minimal Sigit udah nyoba. Ya, jarang-jarang loh. Jarang-jarang. Jarang beliau mengizinkan itu. Tapi ya kembali lagi, kalau menurut saya karena obrolan kita asik sama beliau dan saya memperkenalkan diri sebagai petani durian dan saya cerita bahwa saya punya Blackthorn, dia kaget. Ya. Lu dari mana Liv dapat Blackthorn gitu? Ya adalah di Indonesia yang udah Ya, punya ya. interestnya, bibitnya ditanam. Wow, kalau menurut beliau loh ya. Ya. Orang tuanya beliau itulah yang mendevelop Ochi. Ochi. Pertama kali, Jadi ya orang tua beliau itulah yang memang membuat kebun itu. Ahen ini generasi kedua. Iya. Tapi ya satu-satunya sih kebun Blackthorn di dunia ya, Ya. di Malaysia yang skalanya industri memang baru dia. Industri. Karena Om ada sempat berkeliling. Kalau saya kan nggak ikut. iya, Kalau saya iya, kan iya, biasa iya. di pondok saja duduk. Ya mungkin teman-teman
belum tahu waktu pertama kali perkenalan dengan Ahen, teman-teman pada sibuk makan, satu rombongan Indonesia itu makan, ada rombongan dari China seingat saya ya. Saya Keliling. tidak memilih untuk makan duluan, tapi saya berjalan kaki untuk menaiki bukit dan akhirnya ada karyawannya beliau penasaran dengan saya. Tapi karena saya nggak bisa bahasa Nepal, akhirnya Brother Ahen Pakai bahasa isyarat aja dong. Ahen menyamperi saya, kenapa? Saya bilang, saya Alif dari Indonesia, saya petani durian, gue pengen tahu dong konsep kebun lu seperti apa. Di situ akhirnya gue jalan tuh sama dia. Jalan dan melihat pohonnya yang usianya 30 tahunan waktu itu yang di blok agak ekstrim lah ya. Plus ternyata beliau juga punya satu pohon musangking. Wah, di tengah-tengah. Di segitu ribu, kalau nggak salah seingat saya waktu itu beliau mengatakan 6.000 ya. Saya sih tidak menghitung satu persatunya, tapi kurang lebih 6.000 dan ada satu pohon musangking yang usianya udah 30 tahunan. Lu sempat nyoba musangkingnya nggak? Enggak, karena yang disediain cuma oci dong. Ada satu yang akhirnya saya bisa mencicipi sama brother kita yang dari Ambon, siapa namanya? Teman kita yang di Gading Serpong tinggalnya. Oh, itu Victor. Brother Victor. Aduh, itu akhirnya saya bersama brother Victor ngumpet di bawah pohon mencicip musangking XO. Musangking extra old ya. Zaman segitu udah extra old lah, udah 30 tahun lebih. Udah luar biasa tuh. Dan itu musangkingnya dahsyat. Musangking di Pineng, di kebunnya Brother Ahen, di mana itu adalah kerajaan Oci, kerajaan Black. Di tengah-tengahnya ada musangking. Dan musangkingnya kategori gede ukuran loh. 2 kilo up. Tapi bagus. Dan bersyukur sih, gua bisa nikmati itu. Nah, bagi teman-teman yang mau update tahun 2023 tuh teman kita ada yang kesana, namanya Adin Abdul Hakim. Oh iya, yang brewokan itu Ya, ya? nanti tayangannya di Eksplorasi Durian Nusantara episode Kepri. Episode Kepri ya? Kepri apa Kepri, bener Kepri. Oh iya, dia beruntung bisa ke sana bersama teman-teman dari Kementan. Dan karena dapat undangan. Siapa satu lagi dari Malaysia? Saya lupa namanya. Saya lupa juga itu. Itu undangan kehormatan sih. Ya, dari bayarnya. Dari bayarnya kebunnya Brother Ahen. Jadi dia punya bayar mengundang Kementan waktu itu sebenarnya Pak Dirjen yang harusnya datang. Tapi karena Pak Dirjen ada urusan bersama saya gitu, akhirnya kirim yang paling ganteng. Yang paling ganteng Adin yang berangkat gitu ya. Gitu, karena bukan yang paling ganteng sebenarnya sih, yang paling sangar. Untuk mendampingi dayang-dayang. Untuk mendampingi. Jadi bersyukurlah Adin bisa mencicip Blackthorn hasil kepanen dari Bandar Baharu. Gitu. Terus setelah dari kebunnya Ahen, apalagi yang berkesan buat seorang Indra Wijaya? Setelah dari kebunnya Ahen, kita menginap di satu cottage. Menurut saya cottage yang konsepnya kebun durian. Sederhana tapi nyaman. Waduh, itu kita harus wujudkan di Jasinga. Brother Tan ya kalau nggak salah. Ya, Brother Tan. Jenny. Ibu Jenny. Kamu mungkin lebih kenal dengan si Jenny-nya, saya lebih kenal dengan Brother Tan. Ya, benar. Ya, kita nginep namanya Natur Farm. Di balik pulau, seingat saya nama daerahnya di itu Pineng juga. The best. Dan teman-teman udah pada tidur waktu itu, saya sama Cak Yusron. Cak Yusron itu petani durian dari Jember ya? Dari Jember. Beliau sebenarnya calon ustadz sih. Calon ustadz yang belum dapat hidayah. Menurut saya sih gitu. Jadi kita ngerumpi nih sama Ahmad juga. Iya. Terus Ahmad dari Blitar. Dari Blitar. Udah ngerumpi, ada Pak Agus juga dari Tegal, seingat saya. Udah pada ngantuk. Saya pura-pura masuk kamar. Asik, pura-pura dalam perahu gitu kan. Ini strategi nih. Strategi. Jadi begitu pada tidur, saya jiwa malingnya itu muncul. Jiwa kenakalan saya muncul gitu menjelang tengah malam. Gila, gue di tengah kebun durian yang itu pengalaman pribadi ya. Ada cottage yang sederhana tapi nyaman di tengah kebun durian dan tenang sekali. Saya penasaran dong, bagaimana sensasi mencuri buah durian. Di situ jiwa nakal saya keluar. Jangan ditiru ya teman-teman. Pas saya keluar ternyata adiknya Brother Tan atau adiknya Cijeni, ada juga yang cewek juga belum tidur, dia lagi ngebir. Terus dia nanya mau kemana gitu. Saya bilang, gue boleh nggak lihat-lihat pohon duriannya? Nah, oh nggak boleh, ini udah malam gitu. Ada bapak-bapak dong orang Indonesia, ya lulusan IPB yang menjadi staf ahli di sana, staf ahli di kebun itu. Dan itu orang Indonesia sudah
20 tahunan beliau bekerja di situ. Bekerja di situ. Dan lulusan IPB. Menjadi tenaga ahli di kebun itu. Iya. Akhirnya dengan bahasa Sundanya dong. Asik. Jadi berasa ketemu saudara di Oh, iya. perantauan ya. Dan akhirnya si adiknya, saya nggak tahu adiknya Cijeni atau Iya. adiknya Brother Tan Iya. ini ketawa-ketawa ngeliat Iya. mereka kami akrab dengan menggunakan sarung beliau karena udah tengah malam lewat lah gitu. Saya diizinkan ngintip Waduh. ke beberapa pohon dan kembali lagi di jaringnya itu udah mulai ada yang berjatuhan. Iya. Saya masih ingat sekali dengan sedikit jiwa kenakalan saya, boleh nggak ya kalau saya pengen nyicip? Sensasi durian yang malam itu baru jatuh. Baru jatuh. Gitu. Dan karena beliau karyawan di situ, tim di situ punya apa ya catatan-catatan untuk laporan ke ownernya. Ya udah Mas Alip, saya izinkan tapi besok pagi laporan ya gitu. Ya. Jadi saya maling yang agak baik hati lah. Ya, Gitu. Nyolong dulu tapi paginya ya, laporan. Gitu. Kalau di sana begitu. Biasa jangan Om yang Ya itu kan budaya yang gua Iya. ciptakan. Teman-teman itu kalau waktu sore Ya, gitu ya, ya, masih ya. tengah malam masih bangun, ada durian dimanapun betul. diambil, teman memang kita jujur. Tapi yang sulit itu mengendalikan remnya Brother Edi Dokter Gigi sih. Ah itu. Edi Heli. Ya itu sama Jadi- kawan sama brothernya Pak Budi. Bapak BK. Ya itu kalau udah ngelihat durian bagus tuh sulit. Sulit. Gitu. Tapi ya kita sebagai tamu yang baik tetap laporan. Oh. Lanjut yang tadi, jadi saya di situ kenalan sama durian ikan mas. Ya ikan mas. Nah, terus ada D700. D700. Dan di situ juga saya mendapat suguhan anghe, udang merah yang menurut saya malam itu fresh banget baru jatuh, tapi sudah keriput parah. Sama holor. Om. Holo iya, tapi saya dapat paginya. Iya, yang saya dapatnya lengket-lengket paginya. gitu. Jadi kalau di Natur itu malam itu saya hanya mencicip 2 ikan mas sama 3 ikan mas, anghe sama apa tadi satu lagi itu? Udang. D700. 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 Besok paginya saya laporan. Saudara Tan, saya pengakuan dosa bahwa tadi malam saya bersama makan ini. Ya. akhirnya hitung-hitungan juga. Iya, Gitu. Setelah pagi kita keluyuran di situ, bergeser kita ke Eric Chong. Eric Chong. Wah itu tempat yang luar biasa karena ini warisan kebun yang diwariskan entah dari kakek. Kakeknya. Artinya ini generasi ketiga. Generasi ketiga. Jadi pertama ke Brother Ahen, terus di Natur, di tempatnya Brother Tan, Tan. habis itu ke Eric Chong. Semuanya beda konsep. Beda konsep. Beda Dan ini konsep. benar-benar hutan durian. Ya, kalau Eric itu memang tradisional. Iya. Dia menggunakan pupuknya organik. Dan disebar aja gitu. Betul, bukan berarti dia tidak menggunakan pupuk anorganik, tidak, Tetap. tapi dia lebih menekankan di organik dan konsep kebunnya itu masih jadul banget. Makanya pohonnya menjulang tinggi peninggalkan sang kakek. Saat itu saya yang paling terpesona adalah dengan sensasinya Green green skin. skin. Nah, cuman Sepakat ya? Green skin ya, sepakat, tapi di Brother Eric Chong ini adalah pertama kali kita diperkenalkan bahwa makan durian itu tidak bisa gubiak kita makan bareng-bareng gitu. Harus diurut. Ya betul. Jadi Nah, itu, ya, dia urutan. mengajarkan kita bahwa dia ngatur kita tamu itu tinggal Betul. duduk. Betul. Pertama makan ini, kedua Ya. makan ini, ketiga yang terakhir Ya. yang brengsek memang itu. Ya. Yaitu green screen. Wah, itu sampai Gini, baal. kenapa beliau mengajarkan kita mengurutkan itu? Karena di kebunnya beliau berbagai macam jenis. Iya. Berbeda dengan di tempatnya Brother Iya. Ahen yang memang satu jenis. Oh iya, tapi di tempat Natur juga beberapa jenis ya. Iya, Cuman, betul. Karena mereka tidak mengajarkan kita untuk iya, bermakan tapi berurutan. Cijeni maupun Brother Tan nggak mengajarkan itu. Iya. Nah di tempat Eric Chong itu yang pertama gue masih ingat Siohung. Ya. Siohung warnanya orange, tapi Orange. sensasi tampolannya ya kalem lah. Tapi kita diperkenalkan benar-benar dengan Ya, varian bagaimana tata Pine, krama? tata krama. mengurutkan dari yang feminim dulu dan itu happy sekali. sampai menuju ke yang ngerok lah Iya. gitu. Dan very very happy. Happy ya dengan tempat yang kembali lagi sederhana di tengah kebun di tengah hutan durian. Pohonnya gede-gede loh itu usianya udah 50 tahun, 60 tahun dahsyat. Apa ya? Selain durian-duriannya menurut saya Eric tidak pelit berbagi ilmu ke saya. Sangat tidak pelit. Dia bahkan lela kita gerombongan itu diajarin sama dia. Ada keliling kan? Betul, betul. Sekali lagi, Karena dia turun saya pondok aja. Karena dia turun tangan sendiri. Iya, iya. Kalau di Natur kan seorang Brother Tan ini punya karyawan. Punya karyawan. Oh, ini Kayak di benar-benar Brother terjun. Ahen pun dia punya karyawan karena udah skala industri.
Kalau di Eric Chong ini tradisional yang memang dia terjun tangan sendiri. Iya. Ya sehingga dia bisa mengajarkan langsung kepada kita yang berkunjung ke sana proses pemupukannya, perawatan segala macam gitu. Detail banget gitu. Ya mungkin kalau kayak saya juga petani yang tipenya mengandalkan karyawan juga sih. Iya. Gitu. Jadi itu kesan-kesan yang asik banget ya. Asik. Dan selain green skin, lu ketemu apa lagi di tempatnya Eric Chong yang lu berkesan deh? Kalau saya cuma green screen. Kau buat gua holo. Holo juga. Ya. Holo. Jadi sebelum disuguhin green skin, kita dikenalkan horlor. Iya. Holo. Yang lengket. Lengketnya itu bener-bener gak mau lepas dari sensasi itu. Dia kayak nempel sih. Itu. Dan kelembutannya maksimal. Iya. Bodinya lonjong. Ya, warnanya kuning kentang di atasnya sedikit. Iya, luar biasa itu. Luar biasa. Dan holo terus green skin itu finalnya lah. Green skin sih parah. Dan ini sampai nggak bisa merasakan apa-apa lagi. Lu masih ingat nggak di antara ketemu holo dengan green skin kita dikenalin satu durian yang namanya ganja. Oh iya, ganja ya. Ya, durian ganja. Dan itu pertama kali saya coba itu. Durian ganja itu sebenarnya kanyau kalau di Thailand. Kalau disebutnya durian ganja. Kalau di situ. Kalau menurut saya ganjanya waktu itu agak watery. Iya. Agak watery. Karena agak yang termasuk fail ya di. Iya, dan dia mengatakan itu durian ganja ini nggak mudah kalau menurut dia. Dan itu pun diamini oleh seseorang petani senior sekali, Tante Eng yang ada di kawasan Pahang ya, waktu saya ke arah Cameron. Cameron itu. Di Bukit Cameron itu beliau mengatakan memang ganja ini sebaiknya tidak untuk kamu kembangkan deh durian kanyo ini karena produktivitasnya seperti ini kurang bagus, terus dia untuk mendapatkan top perform itu harus usia di atas 20 tahun bla 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 segala macam. Berarti sama kayak TK. Ya. Begitu kurang lebihnya Koko Indra. Jadi setelah itu masih mau lanjut. Itu udah lama ya ternyata. Iya, masih mau lanjut ini. Oh masih lah, obrolan kita masih temu kangen nih ceritanya nih. Iya. Setelah itu kita ikut seminar Om. Lindsay. Oh iya, luncur bukunya Lindsay. Waktu iya. itu kayak kalau saya bilang tuh bukan kebun sih, itu taman. Taman durian. Mewah sekali Zoy. Mewah sekali. Kayak dengan rumputnya aja udah seperti lapangan golf. Tapi disitulah kita punya cita-cita. Ya, disitulah kita akhirnya ketemu juga beberapa orang Indonesia datang dari Jakarta, dari Sumatera Utara. Ternyata begitu banyak penikmat durian di Indonesia ini yang memang secara kelompok ataupun pribadi ke Pineng untuk berburu durian-durian dahsyat. Dan di situ kita juga melek banyak orang-orang dari Australia yang sudah mencintai sekali durian. Jadi volunteer dia di. Iya. Terus dari Jerman. Dari Amerika. Dari Bolivia apa mana Bu? Amerika Latin bukan? Iya, Amerika Latin juga. Jadi yang tadinya kita pikir mereka anti durian, ternyata punten nih bukan dalam arti saya paling gampang membahasakan orang bule ya, yang katanya anti durian, kok ini gregas sekali. Iya. Nah kebetulan ya seminar ini kan peluncuran buku Lindsay Gasing. Iya, Lindsay apa kabar Lindsay dan Richard, sahabat kita yang ada dari Amerika. Dari Amerika, kalau Richard dari Irlandia kalau. Swiss. Swedia. Tapi dia juga penggerak durian. Ya, kalau di acaranya Lindsay, durian apa yang paling berkesan di suguhan hari itu? Selain Brother Ahen sama perwakilan dari Bauseng. Bauseng kan datang. Anaknya itu. Iya, durian apa yang paling berkesan di suguhan hari itu? Kalau saya sih Musangking. Opening kalau saya berkesan buat saya kacang hijau. Oh, kalau yang kayak semi-semi itu ya kacang hijau. Dia kecil, bener-bener rasa bubur kacang hijau di blender. Gurihnya, aromanya. Kalau pernah minum itu yang apa sari kacang hijau ABC atau apa gitu, persis. Iya, itu persis. Makanya dinamakan durian kacang hijau. Dia kecil dan durinya hijau. Iya. Setelah itu ya yang mengagetkan. Capri. Itu saya baru ngomong. Jadi saya bersyukur dalam satu meja semuanya orang Malaysia. Iya. Nggak ada satupun orang Indonesia. Terus usianya udah di atas 50 tahunan. Cek lah saya mengatakan ya. Dan di situ langsung disuguhnya Capri. Iya. Karena seleranya maniak. Betul. Itu langsung ke Capri dan begitu mulut saya masuk Capri, dom. Iya. Dan di seminar itu adalah pertama kalinya kita nolak durian. Iya, sombong ya. Kita sombong durian enak Oci. Iya, Musangking. Oci dari kebunnya Ahen di situ, dari Bauseng ada holo, ada apa kita Sorry, mohon maaf. Mohon maaf. Dan ketemu Menteri
Muda. Menteri Pertanian dari Malaysia. Dan masih disitulah sangat kita muda kenalin. sekali. Dia keturunan Chinese, Iya. smart, masih muda dan asik banget. Dan kalau ada videonya yang saya naik motor Iya, sama orang India. Itu aib sih sebenarnya, nggak usah disebutin Iya, lah ya. Gitu. tapi itu menarik tuh Iya. ceritanya tuh. Jadi Koko Indra ini dulu nggak kuat jalan, dinaikin motor dan motornya itu yang membawa adalah orang India. Iya. Terus nggak kuat nanjak. Oke. Gitu, itu yang terjadi. Tapi ya ini temu kangen dengan Koko Indra Iya. setelah tahun 2016 kita berpisah. Akhirnya ketemu lagi di tahun 2024 ini. Iya, betul. Dengan suasana yang udah agak berbeda ya. Sudah agak berbeda. Tambah tua apa tambah muda kita? Tambah muda dong. Tambah Semangat muda ya, tetap. karena setiap kali makan durian tambah muda terus. Iya. Oke, teman-teman semuanya dimanapun berada, ini mengenang masa lalu bersama Koko Indra dalam terbentuknya komunitas Durian Traveler. Tapi ada cerita terakhir itu menarik sebenarnya. So, kita perpendek sampai pulang nih. Iya. Yang kita mau bawa dulu. Gagal. Itu penyelundupan durian pertama dari Pinang gagal Jadi saudara-saudara. teman-teman yang udah pada bungkus mahal-mahal, pas mau masuk ke bandara banyak yang gagal. Banyak, tapi ada yang beruntung. Siapa yang Brother Agus berhasil. termasuk saya. Dan Aduh. karena mereka udah ditangkepin di Bandara Pineng, saya memisahkan diri dari rombongan Indonesia. Tapi Dan saya memilih ganti baju. Karena bajuku udah aroma durian. Durian. Saya ganti baju, waktu itu saya pakai salah satu merek lah kaos, Iya. pokoknya sat. Saya cuci muka, saya pakai sabun cuci muka untuk menghilangkan aroma durian, makan permen. Saya Iya. ingat. Jadi pas pemeriksaan udah pada ketangkep, saya ditanya, Indonesia? Iya. Dari mana? Habis syuting. Saya Dari dulu udah ngakunya artis. saya ngakunya artis. Saya ingat banget pas Iya, ditanya iya, sama mbak-mbak iya, penjaga iya. itu, saya bilang saya artis, saya habis syuting di Pineng. Lolos durian saya. Nah, ini ceritanya si mbaknya itu memang nggak suka durian. Nggak Jadi suka durian. sensitif. Sensitif banget. Orang kalau nggak suka, Jadi itu kan ruangan AC iya, kebayang. tapi ada teman kita gila deh. Om Puji. Iya. Dia Pak, wah ke kabin. Lu gila. Tapi itu cerita 2016 Iya, sudah iya. lewat sekali. Sudah lewat, semuanya udah Tapi itu lewat. cerita menarik. Tur pertama paling berkesan sampai Iya. sekarang, makanya saya masih bisa ingat. Iya. Dan itulah perjalanan yang akhirnya Membawa kita pada sampai menjalin posisi. hubungan yang erat dalam brotherhood perdurianan. Iya. Semuanya terima kasih, salam geregas untuk kita semuanya. Apa? Tunggu perjalanan ke Pineng di bulan Juni tahun ini. Juni tahun ini bagi Bersama. kamu yang beruntung Iya. mendapat Kalau hadiah. teman-teman yang belanja di Durian Traveler dengan belanja 1 juta akan dapat 1 kupon menarik undian. Silakan ikuti, hadiahnya adalah ke Pineng bulan Juni. Tuh, penting jalan-jalan ke Pineng asik banget. Biar Thank you. sama-sama kita. Koko Indra. Oke, dadah.